Sekarang kita masuk ke resep yang kedua, yaitu membuat gyoza. Gyoza ini dumpling khas Jepang ya. Hanya saja versinya itu kalau di sana itu umumnya isinya itu daging babi. Nah, kalau untuk kita ya jelas diharumkan, maka diganti yaitu di sini kita masuk untuk diperkenalkan untuk bahan-bahannya, yaitu ada di sini 300 gram daging ayam yang sudah digiling, kemudian kol yaitu kurang lebih 100 gram, kolnya juga sudah diiris halus, kemudian di sini ada daun bawang kurang lebih 2 batang. Kemudian untuk bumbunya di sini ada lada secukupnya, garam ini kurang lebih 1 sendok teh, kemudian juga gula secukupnya, ini opsional untuk gula. Kemudian di sini ada jahe, yaitu jahe juga secukupnya, kurang lebih nanti kita pakai itu 1 sendok teh. Tapi kalau misalkan mau strong rasanya bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada saus tiram dan juga 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, nanti ada minyak. Minyak ini untuk menggoreng kita pakai cuma sedikit ya, kurang lebih itu 2 sendok makan minyak. Kemudian ini juga ada air kurang lebih 100 ml. Oh ya, ini juga untuk bumbu gyoza sendiri yaitu ditambahkan minyak wijen. Minyak wijen ini 1 sendok makan. Kemudian soyu atau kecap asin juga 1 sendok makan. Nah, kemudian ini kulit gyozanya. Saya kemarin menemukan di pasar yang mereknya seperti ini. Ini harganya lumayan murah dan mudah didapatkan. Ini diameternya kurang lebih 10. Kemudian juga ada, kemarin juga saya coba beli di online, dan di online saya dapat yang diameternya 7. Ini nanti kita coba yang diameternya 10 dulu ya Ibu. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu di sini, yaitu ada garam, kemudian lada, juga gula dimasukkan semua. Kemudian kita masukkan di sini jahe secukupnya. Tadi kalau misalkan mau rasa yang lebih strong, silakan bisa ditambahkan. Kemudian kita masukkan saus tiram dan juga bawang putihnya. Kita aduk rata terlebih dahulu. Terus campur rata. Di sini kita masukkan yaitu kol. Kita masukkan sedikit. Setelah tercampur rata, kita masukkan daun bawang. Ini bisa diganti, kalau misalkan mau diganti dengan kucai juga nggak apa-apa Ibu, bisa itu enak. Atau misalkan tidak memakai kol, kemudian mau diganti dengan jamur, itu juga bisa. Untuk isiannya, campuran sayurnya itu variasi Ibu ya, selera Ibu. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan minyak wijen. Minyak wijen ini kita masukkan 1 sendok makan. Ini. Kemudian soyu atau kecap asin, ini juga 1 sendok makan. Kita aduk rata. Setelah ini tercampur rata, kita siapkan untuk mulai mengisi di kulitnya. Nah, ini kita coba untuk yang diameter 10. Biasa memang saya juga menggunakan yang diameter 10 ini Ibu. Kita siapkan air untuk mengoles pinggirannya. Oh ya Ibu, kalau misalkan Ibu tidak menjumpai kulit gyoza ini, atau mungkin di situ mau nyoba kemudian malas ke pasar, Ibu bisa membuatnya sendiri di rumah, yaitu dicampur terigu, kemudian dicampur air panas. Nah, ini diuleni sampai kalis, kemudian digiling halus seperti itu.
Karena saya juga pertama kali saya membuat gyoza. Gyoza ini pertama kali saya tahu tuh karena dapat menu bento dari sekolah anak-anak. Jadi di sekolah anak-anak itu mereka karena sekolahnya dari pagi sampai sore, jadi di sekolah itu dapat bento. Nah, karena di sana menunya itu banyak yang tidak bisa dimakan karena kandungannya terkadang ada kandungan sake, mirin. Ini kan tidak boleh dikonsumsi ya, haram. Kemudian juga dagingnya juga mereka menggunakan daging babi seperti itu. Sehingga setiap hari itu saya membuat bento itu yang sesuai dengan menu yang di sekolah. Misalkan menu yang di sekolah itu hari ini ada menu gyoza. Nah itu paginya itu saya siapkan biar sama buat bento mereka dibawa ke sekolah seperti itu. Dan waktu itu saya tidak menjumpai ini, bukan di sana nggak ada. Sebetulnya di supermarket Jepang itu banyak yang menjual ini kulit gyoza, namun semua hampir rata-rata itu haram, tidak bisa dikonsumsi karena ada kandungan sakenya, juga ada kandungan mirinnya. Itu dapat istilahnya karena ada kandungan alkoholnya seperti itu tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Ada yang menjual hanya saja online di toko Indonesia, itu agak jauh sehingga saya tidak untuk mendapatkannya itu agak sulit. Nah sekarang kita mulai ya Ibu. Di sini pinggirannya terlebih dahulu dikasih air seperti ini, kemudian diisi kurang lebih diisinya setengah sendok makan, ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini ditempelkan ujung dengan ujung, dirapatkan. Nah ini bisa dilipatnya mulai dari tengah seperti ini. Kemudian ini yang sisi satunya juga sama, dilipat seperti ini. Nah ini agak ditekan-tekan. Jadi seperti ini Ibu. Yuk kita isi, kemudian pinggirannya dibasahi ini, kemudian dilipat dari tengah ke pinggir. Ini agak ditekan-tekan Ibu biar dia nempel. Ini yang dilipat bagian atasnya saja ya Ibu. Ini terus agak ditekan-tekan seperti ini. Oke. Nah ini siap kita goreng Ibu. Ini kita siap goreng. Ya, gunakan fry pan. Ini dikasih minyak kurang lebih 2 sendok makan, tipis-tipis saja. Nah ini yang membedakan, kalau dumpling mungkin direbus ya. Kalau untuk gyoza ini dia menggunakan fry pan. Nah, kemudian di sini kita tata. Nyalakan kompornya menggunakan api sedang saja. Ini sampai kulit bawahnya itu terlihat agak sedikit kuning, kemudian juga minyaknya sudah menyerap. Nah itu nanti baru ditambahi air. Kita tunggu sampai nanti kulitnya agak berubah ya Ibu. Terlihat sudah agak kuning yang bawahnya ini. Kita kasih air kurang lebih 100 ml. Kemudian ini harus ditutup ya Ibu. Ini untuk mematangkan itu harus ditutup seperti di steam seperti itu. Nah ini menggunakan api sedang. Ini kurang lebih kita tunggu 5 menit. Setelah airnya sudah cukup saat, ini kita matikan. Kita lihat, ini sudah matang Ibu. Kita lihat coba hasilnya. Nah seperti ini Ibu. Gyoza itu ciri khasnya dia itu di bawahnya crunchy, di atasnya ini lembut seperti ini. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Nah ini, jadi memang ini ciri khasnya gyoza. Ini bukan berarti kosong, tapi memang dia. Oke, kemudian kita taruh di sini. Ini
Iya. Nah, untuk yang ini Ibu, ini saya buat sausnya yaitu saus tomat, kemudian juga saus cabai botolan. Saya kasih nori, taburan nori seperti itu. Nah ini sekarang sebelumnya saya garis dulu ya Ibu, biar kelihatan. Kemudian ini untuk saus yang kedua, versi yang kedua, yaitu saya membuatnya menggunakan soyu atau kecap asin. Ini kita tuang kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian kita untuk perasa pedasnya, di sini saya menggunakan jahe yang sudah diparut. Ini. Kemudian juga untuk asamnya, biasa di sana dicampurnya itu menggunakan cuka, tapi di sini kita menggunakan ini saja Ibu-ibu. Selera sih sebetulnya, tapi saya lebih suka dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Nah, kemudian di sana tuh terkadang sausnya itu, makanya saya kalau misalkan saya makan di sana tuh jarang saya menggunakan sausnya, karena biasanya di dalam komposisi soyu itu terdapat mirin. Nah, mirinnya itu katanya sih rasanya itu agak manis. Nah, di sini saya siasati, saya campurkan, diberikan gula sedikit, kurang lebih seujungnya selera itu ya. Kemudian ditaburi dengan goma atau wijen kering. Nah ini Ibu-ibu untuk saus versi yang kedua menggunakan soyu. Nah Ibu-ibu, oh ya Ibu-ibu, sedikit promosi, saya ini menggunakan celemek. Celemek ini hasil karya anak saya Ibu, yaitu membuat ini prakarya di sekolah SD-nya. Banyak beberapa prakarya yang saya bawa. Hai, kita dari Mas. Nah, saatnya kita mencicipi bagaimana tadi praktek yang kita buat. Pertama di sini saya mau mencicipi menggunakan soyu. Dicelup. Maskernya lupa Ibu. Bismillah. Enak. Oishi Ibu. Coba kalau menggunakan yang saus cabai, kita lihat dalamnya juga ya nanti. Ini jatuh seperti ini. Bismillah. Dalamnya seperti ini Ibu, maaf. Ini sudah matang. Oh di sini. Ya, insya Allah demikian Ibu untuk praktek dua resep. Yang pertama tadi yaitu membuat temaki sushi, kemudian ini adalah gyoza. Semoga ini ilmunya bisa tersampaikan dengan baik dan semoga ini bisa menjadi income untuk ibu-ibu semuanya, menjadi yang barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.